Ini yang kami percaya Tuhan. Setiap hari kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami menang atas persoalan-persoalan, perkara-perkara dunia ini. Karena kami sedang berjalan menuju kekekalan ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami di sepanjang perjalanan rohani kami ini ya Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Tuhan masih terus menolong kami. Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Kami boleh masih hadir di tempat ini. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Rindu bersekutu dengan saudara seiman. Menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan penyelamat kami. Terima kasih Bapa. Kami terus mau dibangun. Kami terus mau dibaharui. Itu sebabnya juga hari ini kami juga mau diperbaharui oleh firman-Mu. Urapi hati kami semua. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Supaya semua apa yang hamba katakan itu berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Sama Yesus pasti kuat. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita sampai hari ini ya, sepanjang minggu. Walaupun cukup capek ya. Satu minggu ini saya juga cukup capek secara badan, tetapi secara roh dikuatkan oleh Tuhan ya. Waktu kami lagi ibadah penghiburan di rumah Bapak Jessica, datang telepon, Bapak udah meninggal di Sinaman katanya ya. Saya bilang selesai ibadah saya ke sana. Selesai dari sana saya dengar lagi berita orang tua dari pengerja di tempat ini ya, Meliana, mamanya Kenan ya, dipanggil Tuhan sampai kemarin kita sore ya, walaupun 2 hari di Sinaman pulang malam capek, kemudian penguburan lagi ke Batu Karang pulang malam, badan letih tetapi roh kita dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang penting roh kita kuat. Katakan kiri kanan, yang penting roh kita kuat. Tanya dia, bagaimana dengan rohmu? Hah? Gimana roh saudara hari-hari ini? Kalau badan kita saja yang kuat, saudara, roh kita lemah, kita gampang menyerah, gampang putus asa, gampang kecewa. Saudara, manusia itu dibangun Tuhan dan diberikan roh di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Hari-hari ini banyak orang lebih banyak membangun manusianya, tubuhnya, dagingnya. Ya. Orang fokus membangun kesehatannya. Wah, makanan apa yang sehat? Olahraga apa? Ya, mama-mama pergi ke gym, ya kan? Bapak-bapak juga ikut-ikutan nge-gym. Boleh, bagus saudara. Tidak ada yang salah. Firman Tuhan juga katakan bangunlah ya tubuhmu ya. Tetapi membangun tubuh itu keuntungannya hanya sedikit, tetapi membangun roh itu jauh lebih berguna, kata firman Tuhan. Amin. Ada orang membangun ekonominya, wah sibuk dari pagi sampai sore malam, lari ngadi-ngadi. Gua kasban, kaya, udah ada usaha, si sewa ke Juma, gua sewa Juma, kayak dia deba, online kasih dayakan kakak, pokoknya tambah tiap tahun maunya tambah ekonomi, uang masuk, wah membangun ekonomi. Tidak salah juga membangun ekonomi. Tetapi jangan lupa membangun roh lebih penting daripada membangun ekonomi. Ada orang membangun image. Wah. Di Facebook dia taruh, wah. Ya. Keren, bahagia, tapi kenyataannya belum tentu. Ya, ada orang kalau di Facebook itu suami istri mesra, tapi begitu selesai foto bersama, membangun image. Ada begitu kan? Istrinya lagi marah-marah, suaminya bilang, ayo selfie dah, langsung istrinya di judulnya. Capek kita membangun image. Anak Tuhan tidak perlu membangun image, amin. Membangun roh lebih penting, saudara. Banyak orang sibuk dengan membangun hal-hal fisik, tidak salah, saudaraku. Tapi kata firman Tuhan itu hal yang kecil, berguna, tapi
tidak hal yang paling penting. Karena kalaupun kita membangun kesehatan kita sehat, ekonomi kita bagus, ya kan? Semuanya kelihatan baik. Tapi kalau rohmu lemah, rohmu rapuh, engkau akan gampang jatuh. Engkau akan gampang putus asa. Engkau akan gampang menyerah. Dan semua yang saudara bangun tadi semua, kesehatan, ekonomi, image, segala semua, tiba-tiba bisa runtuh seketika kalau rohmu nggak kuat. Ini masalahnya. Amin. Saya masih ingat ada pertanyaan Om Surbakti. Kalau saudara punya 2 anak anjing, yang satu hitam, yang satu putih, kira-kira mana yang paling cepat besar, yang putih atau yang hitam? Hah? Mana yang paling kuat, yang hitam atau yang putih? Hah? Masa sama? Siapa yang bilang putih? Angkat tangan. Siapa yang bilang hitam? Angkat tangan. Enggak ada. Jadi yang mana yang lebih kuat? Yang hitam atau yang putih? Hah? Mana yang lebih besar? Tergantung yang mana yang dikasih makanan yang cukup, kan gitu. Bukan masalah hitam atau putih, kuning, loreng, gak masalah. Tergantung yang mana yang saudara kasih makan yang cukup, yang baik, bergizi, maka dia akan tumbuh kuat. Sama seperti hidup manusia. Mana yang lebih banyak saudara bangun, mana yang saudara lebih banyak kasih makanan, perhatian, rohani atau jasmani saudara? Tanya kiri kanan. Tanya sama istri saudara. Kamu gua. Hari ersuri lahmin erbedai. Hari kusalon 4-5 jam pe ngasup. Ini bagi. Tapi adina ngoge kata di bata 5 menit pe. Ngantuk. Saudara, hari ini kita melihat ada contoh anak-anak Tuhan di mana mereka kuat dalam menghadapi penderitaan. Mereka tetap bisa menjadi saksi di tengah-tengah penderitaan. Mereka nggak gampang goyah karena mereka membangun manusia roh mereka. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Latar belakang dari ayat ini kalau kita lihat di sana, mereka, ya, rasul-rasul itu dihadapkan ke mahkamah agama. Mereka ditangkap karena mereka menyampaikan Injil tentang Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Dan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan mereka berkata, Yesus adalah Tuhan. Barang siapa percaya dia diselamatkan. Dan kemudian orang-orang Farisi, mereka menangkap rasul-rasul itu, masukkan penjara. Tetapi mereka kuat, saudara. Yang anehnya adalah orang-orang ini tadinya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak kuat. Siapa itu? Petrus, yang menyangkal Yesus 3 kali, yang omong doang, yang gampang percaya tapi kemudian menyangkal Yesus. Tetapi kita melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan murid-murid setelah Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus sudah turun. Ayat 29 sampai 32 kita baca sama-sama kalau saudara bisa lihat di HP atau Alkitab saudara. Ya, Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 sampai 32. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dan dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara, ini pernyataan yang begitu luar biasa. Yang keluar dari mulut
murid-murid Tuhan. Tuhan memilih murid-murid Tuhan itu dari orang-orang yang paling lemah, orang-orang paling bodoh, supaya kita bisa melihat diri kita sama seperti mereka. Supaya kita juga merasa bahwa kita bisa mengalami pemulihan, perubahan. Yang tadinya bodoh, yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang tadinya karakternya banyak yang bermasalah. Tetapi karena mereka dibangunkan rohnya, saudara, mereka menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Saudara mau menjadi pribadi yang berbeda? Saudara mau menjadi kuat di dalam Tuhan? Tuhan bisa beri kekuatan, bahkan Tuhan rindu kita kuat. Tetapi ada tanggung jawab kita. Nah, di sini yang banyak orang Kristen keliru, ya kan? Banyak orang Kristen, banyak orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi rohnya enggak bertambah kuat. Ami gelgel pak gelgel. Kalau dulu masih suka ngomongin orang, sampai sekarang udah 10 tahun jadi orang Kristen, masih aja ngomongin orang. Kalau 10 tahun yang lalu masih gampang menyerah, gampang putus asa, 10 tahun kemudian masih sama. 10 tahun yang lalu suka berutang-utang, 10 tahun jadi anak Tuhan masih berutang-utang. Ada yang salah dengan rohani saudara. 10 tahun yang lalu suka bertengkar suami istri, sampai hari ini masih bertengkar. Ada yang salah dengan rohani saudara. Bukan salah Tuhan. Saudara tidak membangun roh saudara. Hati-hati. Setan, dia akan berusaha bagaimana supaya saudara enggak bertumbuh. Tetapi saya percaya Tuhan lebih kuat dari setan, kata tadi Mama Kaleb. Amin. Bilang kiri kanan, kita bisa bertumbuh kawan. Amin. Tapi kita harus kerjakan bagian kita. Kita harus membangun roh kita, saudara. Harus kita lebih perhatikan, lebih kasih makan, lebih banyak roh kita. Jangan perkara-perkara dunia saja yang lebih banyak kita kerjakan. 24 jam satu hari Tuhan berikan. Jangan nanti bikinlah 8 jam tidur, ya kan? Jangan 16 jam hanya mikirin dunia saja, dunia. Minimal kita adil sama Tuhan. Betul, kita masih perlu makan, kita masih perlu nyekolahkan anak, kita masih perlu ini itu. Oh, boleh, silakan 8 jam. Tapi ada 8 jam lagi, saudaraku, yang sebetulnya itu kita pakai membangun roh kita, gitu. Kalau saya dulu kerja di perusahaan dan sekarang kerja di contoh di estate, jam kerja itu 8 jam. Gak usah 16 jam kamu kerja setiap hari. Sampai gak ada lagi waktu untuk berdoa, gak ada lagi waktu untuk anak, gak ada waktu untuk bercengkrama dengan keluarga, gak ada waktu untuk baca firman, gak ada waktu untuk berdoa. Itu udah keliru namanya. Rekan itu, iya. 16 jam pun ku bikin Bapak kalian, Pilanias ini 2 kali. Justru saya mau bilang, karena 16 jam saudara kerja, makanya gak cukup. Karena saudara keliru. Tuhan gak bisa berkati orang yang mengutamakan dunia. Anak-anak akhirnya apa yang terjadi? Bermasalah. Karena kamu lebih fokus dengan dunia ini. Dengan uang. Jangan-jangan uang lebih penting daripada anak lu, daripada pasangan lu. Itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Banyak orang karo, sesura-sura, turah sinanggal. Bangun ini, bikin usaha, ini. Anak diabaikan. Hubungan suami istri diabaikan. Hubungan dengan Tuhan diabaikan. Dengar saudara. Apa yang saudara abaikan, yang harusnya saudara kerjakan, itu yang akan mengejar saudara, yang akan membunuh saudara. Dengar ini. Kalau saudara abaikan hubunganmu dengan anak-anakmu akan jadi masalahmu di masa tuamu. Kalau saudara abaikan doa-doamu, hubunganmu dengan Tuhan, engkau akan dikejar oleh kelemahan imanmu, rohmu. Hati-hati. Kalau suami istri mengabaikan komunikasi suami istri, saudara akan menuainya dengan pertengkaran-pertengkaran. Tuhan menciptakan manusia ini dengan teratur. 8 jam istirahat, 8 jam kerja. 8 jam itu untuk Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, pergi kenah bilang. Nah, apa yang dikatakan Petrus itu saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari
Manusia itu ada roh, tetapi roh apa? Di dalam itu ada beberapa karakter-karakter tentu ya, sifat kerohanian yang harus kita bangun. Yang pertama adalah roh yang taat atau roh ketaatan. Katakan, taat. Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Selama ini mana saudara lebih taat? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Halo? Siapa manusia itu? Manusia itu bisa kita sendiri, kita kan manusia. Mana biasa lebih saudara dengarkan? Apa kata diri saudara atau apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Mana lebih menang biasanya? Itu dia. Berdoa kata Tuhan pagi-pagi. Berdoa kamu? Baca firman Tuhan kata Tuhan. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kamu renungkan? Kasihi musuhmu, doakan dia, berkati dia. Kamu doakan berkati atau kamu sumpahi? Kan? Mana lebih taat? Didiklah anakmu. Jangan bikin dia tawar hati. Bagaimana selama ini kita mendidik anak kita? Mana lebih banyak keluar? Makian, merendahkan anak kita, atau membangun dia, mendidik dia, memotivasi dia? Mana lebih banyak? Layani pekerjaan Tuhan, kata firman Tuhan. Apa saudara bilang? Sibuk om. Kasih jadwal pelayanan, gak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara minta diberkati Tuhan. Menurut saudara adil gak? Menurut saudara adil nggak? Tanya dulu, saudara tanya dalam diri saudara. Dengan saudara tidak melakukan firman Tuhan itu, terus saudara minta diberkati. Kira-kira saudara, kalau Tuhan berkati saudara, menurut saudara Tuhan itu adil nggak? Nggak adil. Kamu aja bilang nggak adil. Kita mau diberkati, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Tapi aku nggak mau melayani. Aku gak mau mengampuni, aku gak mau berdoa, aku gak mau baca firman Tuhan. Gak mau taat aku Tuhan, tapi berkati aku Tuhan. Bisa seperti itu? Bisa? Berkati aku Tuhan, tapi aku gak mau memberi. Gak mau kembalikan milik Tuhan. Bisa Tuhan berkati? Gak bisa saudara, adil. Dan firman Tuhan katakan itu sebabnya kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ini manusia kita ini paling berat ini, ngalahkan yang ini. Tunjuk diri sendiri, ini paling sulit dikalahkan bilang. Bukan orang lain, kalau orang lain gampang lah. Ya ini mesraan. Ego kita ini. Kina, saya salah, kita mencap benar. Mungkin. Coba lihat kiri kanan saudara. Mana saudara merasa lebih benar? Dia atau saudara? Kamu pernah lihat apa yang dulu lebih benar? Kamu atau perbulangan dulu? Perbulangan kuah, terus kikik kuah. Bangga pula dia itu. Salah, keliru. Istri-istri harus tunduk dan hormat kepada suami. Amin. Lah cocok om. Tapi itu firman Tuhan. Mana saudara lebih taat? Firman Tuhan atau ini? Atau ini? Harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Siapa lagi manusia? Manusia itu pikiran manusia, aturan manusia, budaya manusia. Hati-hati. Adat itu boleh, tapi dia harus di bawah firman Tuhan. Jangan gara-gara adat pula kamu nggak lagi tinggalkan Tuhan. Nggak boleh begitu. Kemarin waktu kami selesai penguburan Bapak Udaku, malam-malam ya kira ya kan, hitungan. Sebelum hitungan makan dulu kita, kan itu. Makan. Taruh ikan semua kan. Ikannya lomok-lomok. Entah bah. Tapi pakai darah.
Kami tidak bisa. Yang ada apa? Kuah dan sayur. Haleluya. Nggak apa-apa. Apa kini itu makan? Mana lebih taat kita kepada Tuhan atau manusia? Pikiran-pikiran manusia. Semua juga orang bikin begitu, nggak apa-apa. Semua juga orang ngalau, nggak apa-apa. Nah ini saya dihubungin pulang kemarin. Brother, ikut ya, ini ada pertemuan. Hamba-hamba Tuhan pemimpin dipilih. Hanya orang-orang tertentu, terbatas. Untuk bertemu dengan salah satu caleg. Karena nanti pemilihan presiden sudah. Aduh, sorry brother. Aku pendeta kampung. Nggak cocok. Nggak layak aku ya ngurusin presiden sampai segala macam tim sukses. Aku nggak tahu apa-apa. Aku pendeta kampung, udahlah. Kalau jadi TS kan enak sekarang. Saya dengar ada TS. Kalau jadi TS dapat sepeda motor katanya. Taruh stiker di mobil dapat sekian juta ya kan. Kalau kalah diminta lagi sepeda motornya. Tapi kalau menang sama kamu katanya kan. Ya ingin diterakap. Katakan kiri kanan, terakap. Itu kata yang berbahaya itu. Tiap ada pemilihan, ada ini, ada itu, terakap. Semua orang juga begitu, Om. Salah. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Kadang memang kita bisa dikucilkan seperti rasul-rasul ini. Iya. Gak bisa itu sekarang. Kalau kita gak kompromi, salah. Itu pikiran manusia. Belajar, Om, aku kali bubu, aku anak beru. Bisa. Ibadah dulu. Jangan hari Minggu pun gara-gara pesta saudara gak ibadah. Nggak gara-gara saudara nggak hadir di situ ibadah dulu, kemudian pesta itu nggak jadi. Mana saudara lebih taat? Tapi saudara mau masuk surga gitu kan? Emang nanti kali bubu anak berundu itu bisa bawa kamu ke surga? Nggak ada itu. Kalau kita harus pilih mana lebih taat, kita pilihlah apa yang Tuhan katakan. Walaupun kita harus menderita, kalaupun kita dicemooh seperti murid-murid Yesus, nggak apa-apa saudara. Gak lamanya kita menderita dicemooh orang di dunia ini. Gak lama laginya. Bilang kiri kan, gak lama laginya. Harus lebih taat. Amin. Roh ketaatan saudara harus bangun tiap-tiap hari. Selalu kita diperhadapkan dengan pilihan. Mana ini? Mau taat atau enggak? Mau taat atau enggak? Mau taat atau enggak? Pilihlah selalu taat. Berjuang. Walaupun kadang berat. Gak apa-apa. Dicemooh, dia nyayam. Biasa saja. Dari dulu. Murid-murid Tuhan begitu. Yesus pun begitu. Karena ketaatannya dia mati di kayu salib. Masa kita nggak mau belajar dari Tuhan kita? Tapi orang-orang yang nggak mau taat, saudara dengar. Saudara nggak bisa bertumbuh, nggak kuat. Kompromi apalagi. Saudara pikiran saudara gampang kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Saya selalu bilang, orang yang jalan di tengah-tengah itu paling bahaya. Coba saudara jalan di jalan raya itu di tengah, ditabrak. Jadi anak Tuhan itu harus berani ambil tindakan. Berani berbeda. Amin. Singa itu berjalan sendiri. Tapi dia jadi raja hutan. Siapapun takut kalau singa sudah lewat. Minggir semua. Dan dia sendiri saja. Apapun dia nggak takut. Kalau kita ikut arus, kompromi. Kayak kata orang Jerman. Istilahnya deke. Ikan mati. Ikut aja arus. Krina kalau bagi ikut. Ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Amin. Bilang kiri kanan. Kita harus lebih taat kepada Allah. Kalaupun nanti datang masa penganiayaan gimana? Gereja tutup, nggak boleh lagi beribadah katanya. Sama kayak di Pakistan dan India sekarang. Gimana? Masih beribadahnya kan? Hah? Siapa yang beribadah? Penjara katanya. Gimana kira-kira? Siapkan penjara. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mereka membangun roh penyerahan. Mereka belajar berserah. Perhatikan di sini. Allah, nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat.
Murid-murid Yesus, setelah mereka percaya kepada Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menjadikan Yesus menjadi pemimpin dalam hidupnya. Nah, ini pun banyak masalah orang Kristen hari-hari ini. Dia bilang dia percaya Yesus, tapi Yesus tidak memimpin hidupnya. Kalau memang saudara berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia adalah Tuhan saudara, pemimpin saudara. Dalam setiap kehidupan saudara, saudara harus berserah kepada pimpinan Tuhan. Jangan lagi pakai ini. Terlalu banyak. Ya ikut Tuhan kan harus pintar juga. Belajar jadi bodoh di dalam Tuhan. Apa kata firman Tuhan, lakukan saja. Kadang kalau terlalu banyak mikir kita, terlalu banyak kali-kali kita, gak bisa kita jadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bukannya saya gak bisa juga umpamanya ngajar saudara bahasa Yunani, bahasa Ibrani, segala macam bikin. Gak penting juga. Yang penting gimana saudara dan saya kita bertumbuh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi raja, pemimpin dalam hidup kita cukup. Belajar taat. Kalau orang bilang pun bodoh begitu, biarkan. Orang bilang kadang seperti orang bilang kepada Paulus, gila kau, gitu. Gak apa-apa. Karena kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita yang paling sedikit uang kita yang memberi lebih banyak. Kadang orang bilang bodoh kan. Lagi kekurangan kita justru menabur, orang bilang bodoh. Tapi apa yang bodoh bagi manusia itu yang dimuliakan Tuhan. Amin. Nggak apa-apa. Jadikan Yesus jadi pemimpin. Serahkan hidupmu kepada Dia. Dia yang memimpin hidup kita hari lepas hari. Izinkan Tuhan itu memimpin kita. Oh Tuhan. Nggak tahu aku Tuhan. Gimana harus kebuat hari ini Tuhan. Kadang banyak masalah-masalah yang kita nggak tahu jalan keluarnya. Dan Tuhan kadang izinkan itu dalam hidup kita supaya kita belajar berserah kepada Tuhan. Kalau kita berdoa pagi-pagi, kita baca firman, selalu ada jalan keluar. Haleluya. Pasti, saudara. Dari dulu sampai sekarang, dari masa ke masa, semua orang yang berserah kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan dalam doa dan firman-Nya, selalu ada jalan keluar. Dan mereka akan bertumbuh, mereka menang, kuat gitu loh. Jangan kalau ada masalah, cari jalan keluar pada manusia. Dengan cara pikiran sendiri. Firman Tuhan bilang, kalau ada masalah, masuk dalam kamar. Berdoalah di sana. Naikkanlah segala permohonanmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang kuhadapi. Mama, kalau ada suami itu nggak bertobat, serahkan sama Tuhan. Amin. Tuhan, aku serahkan suamiku, anak-anakku Tuhan. Suamiku udah berpuluh-puluh tahun nggak bertobat, serahkan Tuhan. Bisa bertobat, bisa balik ke surga. Haleluya. Kan ada orang itu berdoa, ya kan? Istri berdoa, Tuhan, angkatlah segala masalah suamiku ini Tuhan, supaya dia bisa sukacita Tuhan. Tiba-tiba, istrinya hilang. Hah? Istrinya yang berdoa, Tuhan, berkati suamiku, angkatlah semua masalah suamiku. Istrinya yang hilang. Jadi masalahnya selama ini siapa? Ya, hati-hati ya istri-istri, jangan-jangan kulihat buka-buka suami, iya om, korbankan itu om, enggak ya, saudara, serahkan sama Tuhan, apapun masalah kita, amin. Makanya berat kita rasa, kenapa sih hidup ini berat? Karena kita merasa mau menanggung semua beban kita. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah rumah tangga, segala macam kita mau pikul semua. Padahal bawa segala beban saudara itu kepada Yesus. Yesus, aku nggak sanggup. Yesus, hanya Kau yang sanggup. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa, beban kita. Haleluya.
sayang kepada saudara. Makanya dia bilang, datang kepadaku, marilah engkau yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, ketenangan. Lah, saudara nggak datang. Datang saja pada Yesus. Bawa semua masalah saudara, bahkan dosa-dosa kita, datang saja. Ambil waktu. Gimana cara datang, Om? Ambil waktu saudara, ya kan? Secara pribadi, cari tempat yang sepi. Di situ saudara berlutut, berdoa, nangis di hadapan Tuhan gitu. Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak. Bukan berarti kalau kamu doa nangis berarti kamu lemah. Oh, bukan. Justru pria-pria yang kuat itu adalah orang pria-pria yang berdoa. Amin. Karena kita nggak tahu lagi, ya kita yang harus bertanggung jawab dengan keluarga. Datang pula dari istri kiri kanan membuat kita kadang gitu kan, anak-anak lain. Kadang laki-laki ini pun rapuh, ibu-ibu. Ya kan? Kadang kami ini kan kelihatan aja kuat, ya kan? Gengsi kami kadang tinggi, ya kan? Muka Rambo tapi hati Rinto. Rinto Harahap. Pulangkan saja. Ya daripada begitu Bapak Angel pula nyanyinya kan kawan nanti kan. Bukan mama-mama pula, pulangkan saja. Aku pada ibuku gitu kan. Ya bapak-bapak ini kadang kami berusaha kelihatan tangguh aja ini, ya kan. Kalau nggak dalam kadang rapuh. Amin bapak-bapak. Oh, kadang kita langsung rapuh, ditekan dari istri, ditekan dari orang tua, ditekan dari masalah, ya kan. Makanya kamu mama tolonglah. Ya, kuatkan juga lah kami suami-suami ini, amin. Ini lagi curhat apa ini Om ini. Samanya, semuanya kita mengalami. Kemudian bapak-bapak pun semangat kali dia. Iya Om, lanjutkan Om. Udah lama kali nggak pernah. Biasa mama-mama yang dikuatkan. Ini kali ini bapak-bapak. Betul. Di keluarga sudah begitu. Makanya akhir bulan ini kami mau healing dulu dengan bapak-bapak. Berat juga ya kan, bertahun-tahun menanggung beban ini. Perlu juga lah kita lepas dari persoalan-persoalan. Kita nanti duduk di pantai ya kan. Kemesraan ini ya kan, di tepi pantai bergitar, bakar-bakar ya kan. Seminggu paling nggak bebas, setelah seminggu kuat ya balik ya lebih kuat lagi ya kan. Kan gitu bapak-bapak. Yang masih mau ikut boleh silakan kirim KTP. Biar kita ambil minggu ini ya, tiket kita ke Batam, saudara. Sekalian pelayanan di sana. Perlulah bapak-bapak. Jangan hanya kerja saja. Ayo, luangkan waktu bersama dengan Tuhan, amin. Berdoa, cari wajah Tuhan. Kalau kita nanti sudah ketemu dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita dikuatkan, menerima aliran-aliran kekuatan itu, nanti kita kuat. Gitu. Makanya bapak-bapak harus punya waktu berdoa pribadi juga. Istri anak masih tidur, pergilah keluar kamar tamu, berdoalah di sana. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Daud itu kan seperti itu. Makanya dia kuat menghadapi masalah, dia memimpin jadi raja. Kita punya Yesus yang bukan hanya mati untuk dosa-dosa kita, tapi dia sudah tadi dikatakan dibangkitkan. Allah kita Allah yang hidup. Haleluya. Dia mengerti penderitaan kita dan dia bisa menolong kita. Dia punya kuasa. Makanya firman Tuhan katakan, kenallah kuasa kebangkitan Kristus. Ada kuasa, saudara. Dan ketika saudara berlutut meminta kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Haleluya. Saya mau berkata, saya mau bersaksi kepada saudara, tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa saya. Apapun masalah saya berani berkata seperti itu. Saya sudah mau umur 50 tahun. Sejak saya kenal Tuhan, sejak umur 25 tahun. Sudah 25 tahun saya ikut Tuhan. Tak pernah Yesus mengecewakan saya. Dan Yesus itu hidup menjawab setiap doa-doa saya. Haleluya. Karena memang butuh waktu dalam doa. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, gak apa-apa. Tapi jawaban doa Tuhan itu pasti ya dan benar. Itu kekuatan kita. Bukan kekuatan kita suanken rimu, suanken kol, suanken tentang. Bukan itu. Betul kita harus kerja. Tapi kekuatan kita dari Tuhan. Amin bapak-bapak. Beri waktu. Di mana kita akan dipimpin. Kita berserah kepada Tuhan. Yang ketiga. Roh pertobatan. Rasul Paulus berkata. Supaya
Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kita harus hidup dalam roh pertobatan tiap-tiap hari. Kita ini masih tinggal di dunia. Kadang ada saja salah, keliru, marah, segala macam, putus asa. Tapi cepat-cepat bertobat. Tuhan, salah aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Barui lagi. Ampuni aku Tuhan. Supaya kita bertumbuh, saudaraku. Kalau kita nggak bertobat, roh kita itu akan tetap lemah. Perhatikan. Contoh umpamanya, saya bertengkar sama Mak Kaleb. Kemudian terus bertengkar umpamanya. Kan lemah saya. Dan itu yang setan mau. Tapi kalau umpamanya bertengkar, ya minta ampun dong, bereskan. Saya juga minta ampun sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Kami pemberesan. Maka kita lebih kuat dari sebelumnya. Tiap hari harus hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Orang yang bertobat tiap hari, dia akan semakin hari semakin kuat. Tapi kalau nggak mau bertobat dari kesalahan, udah tahu salah, nggak bertobat, tahu salah, dibiarkan. Ya kita makin lama makin lemah. Kalau udah tahu dosa, ya tinggalkan gitu. Bukan berapa kali saudara jatuh ke dalam dosa, tapi yang paling penting berapa kali saudara bangkit dan bertobat dari dosa-dosa itu. Amin. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Maaf. Kalau saudara tidak mau bertobat, tidak ada pengampunan. Bertobat itu artinya mengakui kesalahan dan meninggalkan dosa itu. Kalau saudara masih terus, aku mau, ampuni aku Tuhan Yesus. Tapi saudara tinggal dalam dosa, tidak ada artinya. Nyari tegung ngisap Tuhan. Tapi berikan desa, entah. Gimana bisa tinggalkan rokok? Kalau saudara mau tinggalkan rokok, contohnya, jangan lagi bergaul dengan orang yang merokok, yang suka memberi saudara rokok. Kan gitu. Tinggalkan pergaulan itu. Memang berjuangnya kita ini. Tapi waktu saudara mau tinggalkan itu, saudara bertekad, di situ kuat. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Jangan minta-minta ampun kalau nggak mau bertobat. Kayak bapak-bapak yang dulu saya ketemu di mobil Sutra. Mau kamu masuk surga? Mau. Mau kamu diampuni dosa? Mau. Mau kamu tinggalkan dosa? Timai lebih. Entah boleh dengar. Lihat istri simpananku katanya. Gak bisa. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan dosa. Kalau memang saudara tahu selama ini banyak dosa saudara, tinggal minta ampun kok di hadapan Tuhan. Gak ada yang sulit. Penjahat aja diampuni, pelacur diampuni. Apa sih sulit? Ya, Tuhan selalu membuka tangannya, mari. Tapi kalau kita tidak mau datang bertobat, roh kita gak makin kuat. Udah tahu salah, dibiarkan. Tahu salah, dibiarkan. Berlarut-larut di situ. Cepat-cepat bertobat. Bilang kiri kanan. Cepat-cepat aja bertobat. Kenapa sih bilang? Cepat-cepat bertobat bilang. Amin. Mama. Segat tedu segala ajalmu. Sebulan, setahun. Buat apa itu? Segera ampuni. Amin. Bereskan gitu. Itu yang membuat kita kuat. Kalau ada roh pertobatan, saudara, kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Makin kuat kita. Setan itu kan selalu mau menuduh kita. Kau begini. Kalau kita udah bertobat, kita bilang, sorry. Aku sudah akui. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan menyucikan kita dari semua pelanggaran dan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kutip firman Tuhan. Setan gak berani lagi menuduh kita. Tapi kalau kita gak bertobat, setan selalu bilang, gak ada artinya kau ke gereja, gak ada artinya kau berdoa, gak ada artinya. Kau pun masih begitu, katanya selalu. Akhirnya kita, gak bertumbuh-bertumbuh. Tapi kalau kita bertobat, Tuhan ampuni aku. Aku salah Tuhan, akui sudah. Kadang setan yang menipu kita, dia bilang malu. Saudara, jangan malu. Darah Yesus waktu dia mati di kayu salib itu dicurahkan, masih tinggal di bumi, jatuh ke tanah. Waktu Yesus naik ke sorga, darahnya masih tinggal di bumi ini. Untuk apa? Supaya kita bisa memakai darah Yesus di muka bumi ini untuk kita terus disucikan, diampuni setiap hari. Haleluya. Haleluya.
Itu sebabnya setiap hari ketika saudara berdoa berkata, Tuhan, sucikan aku dengan darah-Mu Tuhan. Aku mengakui dosaku A, B, C Tuhan. Oh, aku percaya darah Yesus sudah menyucikan semua dosaku. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Haleluya. Sebesar apapun itu, sehitam apapun itu, masa lalu saudara semua bisa diampuni, diputihkan oleh darah Yesus yang berkuasa itu, saudaraku. Haleluya. Jangan biarkan setan menuduh kita. Sudah begitu lama, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Kalau dulu Adam dan Hawa waktu Tuhan tanya, "Hei Adam, di manakah kau berada?" Tapi mereka sembunyi, takut-takut malah menuduh. Ini Tuhan, istri yang kau berikan ini yang membuat aku makan itu Tuhan. Hawa pun bilang, Tuhan itu ular itu ya kan. Bilang kiri kanan, gak usah banyak alasan tuh bilang. Aku ya aja minta ampun. Amin. Selesai masalah. Kalau tadi seandainya waktu Tuhan tanya, Adam, Hawa di mana kau? Tiba-tiba Adam dan Hawa keluar, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku cari makan itu, aku yang salah. Harusnya aku yang menjaga istriku, aku sebagai suami. Tapi gak aku lakukan tanggung jawabku Tuhan. Aku yang salah, kata Adam, nangis dia. Hawa pun begitu, Tuhan, aku yang salah. Tergoda aku sama ular, aku yang salah Tuhan, bukan suamiku. Aku yang memberi dia Tuhan. Pasti kita masih ada di sorga, di Taman Firdaus. Bilang kiri kanan suami istri, pergi kena bilang. Sama-sama mengakui dosa, bukan saling menuduh. Amin. Suamiku ini gini Tuhan, istriku ini gini Tuhan. Enggak selesai masalah. Sama-sama bertobat, sama-sama mengaku dosa, sama-sama datang kepada Tuhan, sama-sama minta pengampunan kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan banyak cari alasan bilang. Jangan cari siapa yang salah bilang. Katakan aja aku yang salah. Coba taruh dulu tanganmu di sini. Kita karena harus banyak praktek ini. Taruh di sini. Bilang kiri kanan. Aku yang salah. Bukan orang lain. Aku yang harus bertobat. Bukan suamiku. Bukan istriku. Bukan mamaku. Bukan bapakku. Bukan anakku. Amin. Ada orang kerja. Semua dirasanya salah. Atasannya salah. Kawan kerjanya salah. Bawahannya salah. Dengar saudara. Kalau saudara masih gampang sakit hati, ngomongin orang, saudara kecewa, marah, hati saudara nggak tenang. Yang bermasalah itu hati saudara, yang sakit itu saudara, bukan orang lain. Dengar ini ya. Kalau saudara masih sakit hati, saudara masih kecewa dengan orang lain, saudara bersungut-sungut, berarti yang bermasalah bukan orang lain, bukan situasi, tapi hati saudara. Karena saudara tidak lagi mendapatkan damai sukacita dari Tuhan. Kalau saudara sudah dapat sukacita dari Tuhan, banyak pun masalah, banyak pun orang yang mau menyakiti hati saudara, saudara akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Kalau selama ini saudara selalu merasa orang lain salah, saudara yang benar, saudara yang sakit. Anak Tuhan, kalaupun ada orang yang menyakiti dia, dia tidak terganggu. Dia bahkan mendoakan orang itu. Haleluya. Banyak pun masalah, dia nggak terganggu. Karena dia tahu, di dalam Tuhan, dia mendapatkan ketenangan, kedamaian. Gak bisa masalah itu masuk ke dalam hatinya. Tapi justru dia yang mempengaruhi situasi orang lain. Suaminya marah-marah, dia sambut dengan sukacita. Akhirnya suaminya pun jadi sukacita. Haleluya. Begitu harusnya, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Roh kesaksian. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Nah, mereka bersaksi di tengah penderitaan dianiaya. Anak-anak Tuhan, kita harus berani bersaksi. Roh kesaksian itu harus selalu kita bawa, kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Kuasa saksikan supaya saudara kuat. Kapan terakhir saudara bersaksi kepada orang lain? Jemaat orang Labora harus suka bersaksi. Mau di pajak sana, mau di ladang lagi Aron, bersaksi. Gimana kami bersaksi? Oh, kami pun Aron, tidak masalah. Justru orang lihat,
Yang punya ladang bilang, ih, gua mah kena rianu kuna asalkan aku punya juma iya Aaron. Jadi saksi, haleluya. Saudara gimana lah, masalah aku pun banyak kali. Suamiku pun begini kami miskin. Gimana kami bisa saya? Justru karena saudara banyak pergumulan penderitaan ketika saudara bersuka cita. Di situ saudara jadi saksi. Haleluya. Bukan saudara baik-baik, sehat-sehat, kaya baru jadi saksi. Enggak. Siapapun bisa bersuka cita kalau dengan begitu. Orang akan kagum. Wah, apa rahasianya? Rahasianya satu. Ada Yesus, ada Roh Kudus di hati kita. Haleluya. Makanya bangun persekutuan kita dengan Roh Kudus. Kami dan Roh Kudus, kata Rasul-Rasul. Dia menjadikan Roh Kudus itu menjadi sahabatnya, saudara. Tiap hari dia bangun. Gimana cara membangun hubungan kita dengan Roh Kudus? Doa, baca firman, dan sering ngobrol dengan Roh Kudus. Dalam bahasa roh, dalam hati kita. Ngobrol. Mama. Lagi masak, lagi di ladang. Bangun hubungan dengan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih. Bangun anak-anak Tuhan. Supaya saudara jadi saksi. Bangun Roh Kudus. Hubunganmu dengan Roh Kudus. Klik. Dan apa yang terjadi kalau kita baca nanti di ayat setelahnya itu, saudara. Walaupun mereka ditangkap, dianiaya, disesah. Apa yang terjadi dengan mereka? Ayat 40. Mereka kuat menghadapi penderitaan aniaya. Mereka akhirnya dicambuk. Tapi ayat 40 mereka kuat. Nggak lemah. Waktu cambuk itu kena kepadanya. Nggak, mereka bilang, "Dadai, Bapak." Nggak gitu. Haleluya. Saya percaya mereka bilang haleluya. Tiap kali cambuk itu kena di dalam tubuhnya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Harusnya anak-anak Tuhan kalau tambah penderitaan kita bilang tiap kali datang penderitaan, haleluya. Amin. Amin. Coba dulu, praktek dulu kita. Supaya nanti bisa kamu praktekkan di rumah, ya kan? Tiba-tiba datang penderitaan. Ya kan? Suami datang macam-macam. Apa kita bilang, Mama? Mana tangannya? Haleluya. Bapak-bapak, kujumagam, lah bagi kurnu, lah kena rega, rugi. Kain minta? Mana tangannya? Suara itu. 1, 2, 3. Haleluya. Amin. Anak kita datang, Pak, Mak, tinggal kelas sabu kita. Apa kita bilang? Haleluya. Amin. Dungai ajari kaya. Tapi begitu dong. Daripada, ya anak, isi kimpah, keluarkan tali pinggang. Nggak ada artinya. Salah kita juga. Nggak kita perhatikan anak kita. Makin banyak penderitaan, makin sering kita bilang haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kayak kemarin saya bilang, tambah lagi penderitaan. Lengah kadung sundal mukoru. Belum selesai masalah kita yang satu. Datang lagi kedua dan ketiga sama kawannya. Kita bilang haleluya. Ayo, mana lagi kau? Bilang kan? Tambahin saja Tuhan, biar aku makin bertumbuh. Haleluya. Begitu. Akhirnya lama-lama kita itu udah kebal. Apa yang terjadi? Mereka sanggup bersuka cita dalam semua situasi. Ayat 42, waktu selesai mereka dicambuk kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara? Dia bilang begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka setelah dicambuk loh. Mereka bergembira. Itu tandanya orang yang sudah dibangunkan rohnya. Kuat dalam roh. Tapi itu butuh. Seperti tadi dibangun hari lepas hari. Dengar, saudara, dengar. Tuhan izinkan keadaan penderitaan dalam hidup kita. Supaya kita melihat di mana iman kita. Kalau kita jungut-jungut, bersungut-sungut, marah, putus asa, itulah imanmu. Itu sebabnya bangun. Supaya nanti waktu datang masalah itu, saudara kuat. Mereka bergembira karena roh mereka sudah kuat. Penderitaan, penghinaan, cambuk, masalah
tidak bisa mengambil sukacita mereka. Dalam semua situasi, mereka tetap melayani Tuhan dengan semangat. 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Waktu banyak penderitaan, gak ditinggalkannya Tuhan, gak ditinggalkannya pelayanannya, malah tambah semangat dia. Haleluya, haleluya. Bilang kiri kanan, tambah semangat kita melayani teman, bilang. Hah? Tambah semangat melayani Tuhan, amin. Saya selalu bilang Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang, memang masuk surga itu gratis, cuma-cuma darah Yesus. Tapi apa yang kamu dapat di surga itu melalui pelayanan di dunia ini. Orang yang tidak mau melayani Tuhan gak dapat harta apa-apa di surga. Memang masuk surga seperti 1 Korintus. Tapi seperti bawa baju saja katanya. Aku gak mau masuk surga hanya bawa satu baju. Saya mau masuk surga, rumah saya lantai 3. Ada kolam renang. Itu sebabnya saya bersemangat melayani Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kanan. Melayani Tuhan kita bilang. Banyak pelayanan di Orat Labora ini bilang. Amin. Penerima tamu, kolekte, di komsel, banyak. Pokoknya siapa yang saudara merasa, aku mau melayani, tapi nggak tahu apa pelayanan, datang kamu sama aku. Oh, aku mau melayani. Banyak pelayanan di sini. Amin. Ada doa pagi sebelum ibadah, bisa saudara ikut pelayanan di situ. Kunjungan segala macam, penerima banyak sekali. Ada pelayanan yang masih jarang, belum dapat orangnya. Nyuci kamar mandi, WC di belakang. Itu pelayanan nomor 1 di hadapan Tuhan. Pelayanan yang paling gak diinginkan orang itu pelayanan nomor 1 di hadapan Tuhan. Ingat ini. Yang ngejar-ngejar pelayanan jadi WL singer, ini nomor-nomor corot ini. Apalagi khotbah, itu nomor paling corot. Ngomongnya banyak, tapi melakukannya gak jelas. Makanya ngeri. Nanti dengar. Nanti penghakiman, kata 1 Petrus. Yang dihakimi dulu kami, pendeta-pendeta ini. Kenapa? Karena kami paling banyak ngomong. Paling banyak tahu. Tapi paling sedikit melakukan. Saudara diam-diam, tapi saudara pendoa. Berdoa bagi hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nanti kebanyakan orang di sorga yang mahkotanya besar itu nggak pernah dikenal. Bukan pendeta-pendeta terkenal. Saya jamin pendeta yang terkenal di Facebook, di YouTube itu tak ada satupun mahkotanya yang besar itu. Tapi hamba-hamba Tuhan yang mungkin di desa-desa berlutut. Kadang lapar, haus, mereka puasa. Mereka enggak mengeluh dalam penderitaan mereka. Ada janda-janda yang suaminya sudah meninggal. Dia masih bangun pagi-pagi, jam 4 pagi. Nangis, berdoa untuk hamba Tuhan. Itu nanti mahkotanya paling besar. Amin. Ya cuman apa boleh buat, saya ditunjuk jadi hamba Tuhan yang terpaksa saya ngomong. Kalau enggak saya lebih milih sebelum enggak usah ngomong. Ngapain ngomong? Banyak bicara, banyak dituntut. Banyak tahu, banyak dituntut Tuhan nanti. Ngeri loh. Makanya harus lebih banyak bertobat itu pendeta. Bukan jemaat. Betul. Saya belajar selalu nangis, Tuhan ampuni aku Tuhan. Banyak kali aku tahu, banyak kali aku ngomong. Banyak kali tak aku lakukan. Tapi kita harus melayani, amin. Gak ada uang saudara, ada tenaga saudara. Tenaga pun sudah lemah, ada doa-doa saudara. Bisa. Tapi kalau ada, semua berikan semua untuk Tuhan, melayani Tuhan. Harta saudara ada berkat saudara. Layani Tuhan dengan berkat-berkat saudara. Yesus waktu pelayanan di muka bumi ini dibantu oleh istri-istri pegawai Herodes. Semua begitu. Kerjakan saja semua untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, saudara. Kita berdoa supaya saudara kita bersama-sama kuat di dalam Tuhan. Tapi bangunlah roh saudara. Roh ketaatan. Ya kan? Roh penyerahan diri kepada Tuhan. Roh pertobatan. Selalu ada di dalam hidup kita. Roh kesaksian bersama dengan Roh Kudus. Harus terus. Tiap hari bangun. Tiap hari bangun. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Tuhan sudah memberikan karyanya yang terbesar dalam hidup kita. Dia mati di kayu salib, dia digantung, dia dibunuh karena dosa kita. Ingat itu. Rasul Paulus bilang, Yesus yang kau bunuh. Dengar. Yang membunuh, yang menyalibkan Yesus di kayu salib adalah saudara dan saya. Kalau tadi kita tidak berdosa, Yesus nggak perlu mati di kayu salib. Tapi gara-gara dosa saudara dan dosa saya,
dia harus digantung, dibunuh di kayu salib. Tapi dia tidak mengeluh. Itu sebabnya kita layak memuji, meninggikan dia. Kita katakan, karya terbesar dalam hidupku.